Ibu Anggraheni ya, Iya Pak, Anggra Heni. Anggraheni. Oke, dari mana Ibu Anggraheni? Dari Purbalingga Pak, Jawa Tengah. Purbalingga ya. Purbalingga Pak, Jawa Tengah. Sudah pernah ketemu sebelumnya Ibu atau Sudah belum? Pak, sudah sama Pak Sahade sudah waktu eksplorasi analisis solusi apa ya Pak? Gitu, sudah pernah. Oke, Bu Rami ya. Artinya sudah familiar dengan kita-kita ini ya. Oke, baik Sama Ibu Bu Rami ya. Nur Afiah belum? Oh Belum iya, artinya baru nanti ini. salam kenal aja dengan Ibu Nurafi ya. Iya, Ya, Bu. oke. Bapak. Enjoy saja Ibu Anggreni ya. Jangan Iya terlalu Pak. tegang ya. Bismillah Ujiannya Pak. ini saya yakin Ibu Anggreni ini paham betul apa namanya apa yang diujikan nanti sama Ibu Afia dengan saya. Ya, saya yakin ya Ibu Anggreni ini bisa dengan lancar bisa memberikan jawaban-jawaban untuk itu ya. Insya Allah Nah, Pak. Bismillah. artinya gimana perangkatnya udah siap? Tidak ada masalah? Sudah Pak, sudah ada terkirim di tempat Bapak sama Ibu ya Pak? Ya, enggak maksudnya ini Oh perangkat perangkat. ininya zoom-nya. Enggak itu Oh enggak ada sudah, sudah. gangguan baik dari Insya Allah segi tidak ada. suaranya atau apanya. Enggak. Aman Pak. Ya, oke aman. Oke, kalau gitu kita mulai ya untuk menggunakan waktu yang ada. Waktu kita hanya 50 menit atau 1 jam pelajaran, Bung Andrini ya. Ya Nah, Pak. kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati Ibu Nur Afiah selaku dosen mitra saya. Saya di sini diberi kesempatan bersama dengan Ibu Nur Afiah, Bu Anggreni ya, Ya Pak. untuk memberikan ya pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan pengetahuan yang Ibu Anggreni pahami dan peroleh selama pelaksanaan PPG dan sebelum ya. Oke, langsung saja saya beri kesempatan kepada Ibu Anggreni ya 10 sampai maksimal 15 menit dengan waktu ini untuk menyampaikan ide dan gagasan terkait apa yang ingin disampaikan sekaitan mulai dari pendalaman materi, penentuan solusi, dan program rencana aksi atau penyusunan rencana aksi. Ya, nah itu. Ya Pak. Silakan Ibu Anggreni. Ini Pak, sebelumnya Sudah direkam, perkenalkan sudah? dulu. Sudah Sudah Pak, direkam? sudah saya rekam. Ya, Sudah. oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Sahade dan Ibu Nur Afia kepada saya untuk melakukan penyampaian materi yang kurang lebih selama hampir 1 bulan saya dapatkan uh, melalui program PBG dalam jabatan ini. Uh, yang pertama, Bapak Ibu, tentunya yang saya dapatkan itu banyak sekali ilmu yang tadinya saya belum tahu menjadi tahu atas bimbingan Bapak dosen dan Ibu guru Pamong. Jadinya apa-apa saja yang tadinya saya belum paham, bahkan belum mengetahui itu, saya menjadi mengerti dan mengetahui. Jadi dari pendalaman materi yang pertama mengidentifikasi masalah. Jadi di kegiatan mengidentifikasi masalah ini kita itu semacam melakukan refleksi. Jadi kita menarik mundur ke belakang mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terjadi pada saat proses pembelajaran di sekolah kita, pada khususnya di kelas yang saya ampu. Uh, Kalau tidak salah itu ada 6 pokok penyebab permasalahan seperti mengenai pedagogik, literasi, numerasi, penanganan siswa bermasalah dan kebutuhan khusus, membangun relasi dengan orang tua siswa, uh, terus pemanfaatan teknologi yang masih kurang. Nah, yang kedua, sebelum memasuki ini, kita itu semacam menganalisis dulu Bu permasalahan, kemudian kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian setelah kita mengidentifikasi permasalahan apa saja yang kita dapat itu kita menganalisis identifikasi masalah. Jadi kita mencari indikator, kemudian faktor penyebabnya serta dampaknya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita mengeksplorasi penyebab permasalahan. Jadi setelah kita mendapatkan
permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kelas kita saat pembelajaran, kita kemudian mengeksplorasi penyebab permasalahan. Nah, kita mengeksplorasi itu misal dari kajian literatur, baik itu melalui jurnal, artikel, bahkan buku, serta kita melakukan wawancara. Nah, wawancara ini saya juga melakukan wawancara terhadap yang pertama kepala sekolah, yang kedua uh, wakil kurikulum, yang selanjutnya teman sejawat, yang ketiga, yang selanjutnya itu ada pengawas sekolah, terus yang selanjutnya ada guru. Nah, uh, setelah kita menganalisis penyebab permasalahan tadi melalui kajian literatur, kita itu akan mendapatkan analisis eksplorasi penyebab permasalahan. Jadi, kita mencari kesimpulannya dari jurnal ilmiah dan hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Nah, untuk yang selanjutnya, ada penentuan penyebab permasalahan dan masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Nah, dari tadi yang sudah kita dapatkan melalui analisis eksplorasi masalah itu, kita sederhanakan lagi untuk mencari akar penyebab permasalahan. Nah, mungkin misalnya dari banyak faktornya, misal eksplorasi penyebab permasalahannya itu kurang motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu, banyak dari hasil eksplorasi penyebab permasalahannya itu, misalnya ada dari disiplin siswa, penjenuhan siswa, rendahnya pemahaman konsep, kompetensi guru, sarana dan prasarana serta lingkungan keluarga. Nah, akar penyebab permasalahan di sini saya mencari misal metode pembelajaran atau model pembelajaran yang kurang inovatif. Kemudian kita analisis akar penyebab permasalahannya. Jadi, misalnya guru itu perlu mendesain sebuah metode pembelajaran yang inovatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di kegiatan selanjutnya ada kita mengeksplorasi alternatif solusi. Jadi setelah tadi kita um, memilih dua permasalahan yang sudah kita pilih untuk diselesaikan itu, kita memilih beserta akar permasalahannya, kita mengeksplorasi lagi nih alternatif solusi dari masalah yang terpilih melalui kajian literatur, baik itu melalui jurnal ilmiah, dari buku, terus kita melalui wawancara juga. Wawancara di sini sama seperti tadi, kita mewawancarai itu ada saya kepala sekolah, guru atau teman sejawat yang merupakan pengajar praktik atau guru penggerak, kemudian uh, pakar-pakar di sini kemarin saya mendapatkan alhamdulillah itu teman saya yang menjadi dosen di salah satu universitas negeri. Kemudian kemarin saya mendapatkan jawaban atas eksplorasi eksplorasi alternatif solusi. Nah, kemudian setelah kita mengeksplorasi alternatif solusi tadi melalui uh, kajian literasi melalui jurnal dan wawancara, kita kemudian memilih analisis alternatif solusi melalui pros dan cons atau kelebihan dan kelemahannya. Jadi dari eksplorasi alternatif solusi, misal metode demonstrasi kita itu nanti di analisis alternatif solusi kita mencari kelebihan dan kelemahannya berdasarkan literatur. Nah, kemudian untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yang sudah saya lalui itu adalah menentukan solusi. Jadi setelah memilih tadi dua permasalahan yang akan nanti diselesaikan, kemudian uh, kita itu menentukan solusi. Berarti uh, misal tadi kurangnya motivasi, penentuan solusinya penerapan model pembelajaran. Nah, kemudian kita menganalisis mengapa harus dilakukan metode pembelajaran diskusi, kelebihan dan kelemahannya apa. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah rencana aksi Bapak Ibu. Jadi kemarin kita atas bimbingan Bapak dosen dan Ibu guru Pamong kita berhasil membuat sebuah rencana aksi. Membuat sebuah rencana aksi, ada rencana aksi 1 dan 2. Nah, untuk rencana aksi di sini, saya itu mengambil untuk
mengerti kurikulum merdeka karena di sekolah saya itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kemarin atas bimbingan Bapak dosen juga sebaiknya kita menggunakan kurikulum merdeka karena itu yang nantinya akan kita pakai untuk kedepannya. Nah, kemudian setelah kemarin membuat rencana aksi satu dan dua, tentunya menggunakan model pembelajaran yang berbeda, kita yang terakhir itu menentukan alternatif, maaf, membuat rencana evaluasi yang kemudian kita kemarin itu mempraktekkan dalam peer teaching. Peer teaching yang kemarin kita dalam satu kelas itu, kita dalam satu kelas mencoba mempraktekkan rencana aksi yang sudah kita buat. Begitu Pak Sahada dan Ibu Nur Afiah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah lumayan banyak ya dijabarkan oleh Ibu Anggraheni. Ya, Bu. Uh, saya mungkin langsung saja uh, tanya jawab ya terkait penyampaian uh, tadi. Oke, Suaranya, Bu. Suaranya sedikit tersendat tadi. masih masih tersendat? Sudah? Enggak, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Tadi saya uh, mendengar penjabaran Ibu uh, terkait permasalahan yang Ibu identifikasi di sekolah Ibu ya. Baiknya sih Ya, Bu. disesuaikan. Memilih tadi apa? Motivasi belajar siswa ya yang kurang. Ya, yang pertama itu saya eh, motivasi belajar siswa yang masih rendah, Bu. Hmm. Dari mana Ibu bisa menentukan akar permasalahan itu berdasarkan apa Ibu menentukannya? Bahwa di sekolah Ibu itu motivasinya yang paling kurang. Siapa Masih tahu rendah. mungkin dari minatnya memang mahasiswa yang tidak ada atau mungkin ada faktor lain. Nah, izin menjawab ya, Bu. Eh, saya berani apa namanya tadi kurangnya motivasi karena Bu, eh, di kelas 10 saya mengajar kelas 10 pemasaran itu memang minat siswanya itu hampir tidak ada Bu karena di sekolah saya itu kejadiannya di jurusan pemasaran itu adalah yang masuk ke situ adalah pilihan yang kesekian Bu. Jadi mereka sudah memilih jurusan-jurusan. Nah, karena tidak keterima karena nilainya kurang, akhirnya pilihan ketiganya masuk ke itu. Jadi untuk kita menumbuhkan motivasi belajar anak itu ibaratnya kita susah gitu. Terus dilihat juga kan misal perhatian siswanya ketika pembelajaran tidak ada semangat, misal terus nah, misal ada siswa yang pasif, Bu, pasif karena mereka mungkin kan pada awal-awal itu dia masih belum menerima, oh saya masuknya di pemasaran, saya pengennya di otomotif, saya pengennya di PPLG gitu. Terus dilihat dari hasil belajar siswanya, Bu. Hasil belajarnya misal dari 36 siswa, ada 20 siswa yang masih belum mencapai kriteria ketetusan maksimal gitu, Bu. Oke, kalau menurut Ibu untuk mengatasi tadi model pembelajaran apa sih yang paling cocok untuk menangani Kalau masalah tadi? karena kita sekarang kurikulum merdeka ya Bu. Kalau Hmm. misal mengatasi uh, itu menurut saya PJBL dengan PBL karena selama saya misal mengajar di kelas 10 ini siswa itu lebih tertarik misal uh, anak-anak itu diajak misalnya membuat konten TikTok, Hmm. membuat suatu konten apa gitu Bu. Jadi yang anak-anak itu nggak jenuh di kelas. Mereka ada misal ada main-main di lab kayak gitu memecahkan suatu kasus gitu Bu. Jadi anak-anak diajak untuk uh, apa sih kita pokoknya yang pertama membuat suasana yang menyenangkan gitu. Oke, berdasarkan penjabaran Ibu tadi, biasanya Ibu itu merujuk pakai teori apa dalam Teori.
memecahkan masalah itu. Teori yang biasa Ibu baca rujukannya kemana? Mungkin artikel atau buku siapa terkait motivasi belajar atau apa? Oh, kalau saya sih misal ini Bu pakai apa sih namanya di Google gitu nyari kayak gitu Bu, nyari metode-metode misal di YouTube kan sekarang juga udah banyak ya Bu. Misal di TikTok juga ada TikToknya Teacher Hamidah itu. Itu kan sangat menginspirasi sekali, banyak bagaimana caranya dia itu menumbuhkan motivasi anak, bagaimana cara apa melakukan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Saya banyak lihat-lihat di TikToknya Teacher Hamidah gitu sih Bu. Hmm. Kalau untuk membaca yang terkait itu, misalnya ada beberapa tadi yang berbasis dia banyak baca artikel penelitian yang terkait motivasi belajar. Nah itu. Kalau Ibu ada juga rujukan jurnal atau teori selain Kalau yang lewat. kemarin waktu apa membuat ini di eksplorasi alternatif hasil solusi itu saya merujuk pada ini Bu, jurnal-jurnal ilmiah. Hmm. Jurnal siapa Bu? Hasilnya bagaimana? Yang seperti apa? Boleh dibukakan Bu? Saya buka itu jurnalnya. Maaf Bu. Boleh. Jadi di metode demonstrasi di sini, maaf metode diskusi saya itu pakai jurnalnya dari ini Bu, Rizkia Amanantu dan kawan-kawan. Kemudian untuk model pembelajaran PBL, saya pakai jurnal dari Hasyatun. Ini mungkin penelitian PTK, Bu. Yang PTK ya. Iya, Bu. Banyaknya kalau itu merujuknya ke PTK-PTK. Maaf, Bu. Tadi Iya, tersendat videonya. memang kalau penelitian-penelitian terkait motivasi itu banyak-banyak ke PTK ya, yang ini Hmm. rujukannya. Oke, kalau untuk Ibu, bagaimana cara meyakinkan bahwa hasil penelitian itu yang Ibu rujuk cocok nggak di tempat Ibu diterapkan? Kita melihat ininya, Bu. Apa? Hasil analisisnya. Kemudian kita juga tidak boleh sembarang mengambil jurnal ya, Bu. Kita karena misal jurnalnya itu SD, sedangkan kita SMK, itu kan Iya, mungkin betul. penerapannya berbeda. Nah, kita mungkin harus mencari jurnal-jurnal yang misal tingkatnya setara, Bu. Ya, karena kan biasanya juga kondisi masing-masing lokasi tempat beda. Misalnya tempat Betul, Ibu Bu. di Jawa, kami di Makassar. Bisa saja ada yang berbeda kan habitnya anak-anak atau Ya, apa. Bu. Jadi diterapkannya itu memang harus disesuaikan. Oke, kalau untuk memecahkan solusinya tadi Ibu kalau nggak salah dengar menggunakan PBL dan PJBL. Itu boleh diceritakan tidak bagaimana aplikasinya dijalankan itu rencananya seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Untuk yang PJBL, Project Based Learning. Jadi, karena pembelajaran berbasis proyek, jadi nanti kita yang pertama, ini dulu ya Bu, maksudnya nanti goalsnya itu anak-anak itu akan membuat suatu video Bu, video TikTok mengenai, saya kan materinya mengenai yang pertama, aksi pertama itu mengenai teknik komunikasi yang baik dalam pelayanan prima, Bu. Jadi, nanti anak-anak itu membuat suatu video hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, do and doesn't, dalam melayani pelanggan. Jadi kan ada komunikasi-komunikasi yang seperti apa kan gitu, Bu. Berarti sistemnya nanti ini pembagian kelompok atau bikin sendiri-sendiri mereka Kelompok, akun Bu. TikTok? Pembagian kelompok. Jadi satu kelompok siswa saya itu ada 36. Siswanya jumlah siswa di kelas 10 pemasaran satu itu ada 36. Nanti kita bagi menjadi 6 kelompok, Bu. Nah, biasanya sih kendala di tim yang kerja kelompok gitu kan belum tentu ya semua Iya, siswa itu sama ininya. Ada yang biasa malas, ada biasa yang aktif. Nah, itu bagaimana hal-hal apa yang Ibu lakukan supaya semua siswa Ibu itu
bisa tertarik? Nah, terima kasih Bu. Jadi bagaimana caranya biar semua siswa itu menjadi tertarik ya? Yang pertama, jadi kan nanti ada perencanaan jadwal itu untuk pembuatan proyek Bu. Jadi untuk membuat video itu kan semuanya harus bekerja Bu. Misal ada dua anak. Yang pertama itu menjadi dia eh, penjual atau pramuniaga misal. Nah, yang anak kedua ini menjadi pelanggan. Nah, kemudian ada satu anak yang bertugas untuk apa memvideokan. Kemudian ada yang tugasnya misal eh, mengedit. Kemudian karena mengedit segitu kan eh, juga butuh keterampilan ya Bu. Pasti kan kalau anak sekarang itu sudah canggih-canggih teknologinya, mereka lebih pintar daripada gurunya. Jadi dibagi-bagi menjadi itu saja sih. Jadi biar semuanya itu bekerja karena nanti kan ada misal di LKPD itu silahkan tuliskan pembagian tugas dari masing-masing anak. Jadi misal ada anak yang bertugas tadi melihat temannya, nanti kalau ada kesalahan misal seperti sutradara gitu Bu. Jadi insya Jadi Allah walaupun misal tadi ada yang apa tidak aktif kalau misal itu kemungkinan apa insya Allah semua siswa bisa aktif. oke, kalau misalnya mendapati ada satu kelompok yang ada laporan nih, Bu, teman saya itu satu tidak mau ini, itu gimana cara menanganinya? Nah, Misalnya menanganinya seperti apa? melakukan pendekatan Bu kepada siswa yang bermasalah tadi. Ditanya dulu kenapa tidak mau bekerja. Ada Bu satu di tempat saya, ada satu anak yang memang dia itu nggak mau ngomong sama temannya Bu, ngomong Hmm. sama temannya. Karena apa? Karena tadi itu pertama motivasinya Bu, dia nggak kepengen di situ, yang kepengen di situ itu orang tuanya. Nah, jadi pendekatan dulu, kita melakukan pendekatan-pendekatan dulu, kita apa memberi gambaran. Karena sekarang kan memberi apa gambaran ke anak kalau kita itu harus saling membantu satu sama lain karena nilainya itu bukan uh, nantinya nggak hanya nilai kelompok tapi individunya juga dinilai. Jadi bagaimana caranya kamu bisa berbaur dengan temanmu membuat apa tugas bersama kayak gitu Bu. Jadi melakukan pendekatan-pendekatan aja ke siswa dulu. Terus untuk model evaluasinya nanti Ibu pakai metode apa? Evaluasi dari PJBL tadi. Pakai unjuk kerja Bu, aja ada apa rubriknya Hmm. pengamatan diskusi, terus eh, proyeknya, kemudian presentasi Bu. Nanti kan akan dipresentasikan di kegiatan menguji hasil ya Bu, menguji hasil setiap kelompok itu mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian teman yang lain itu memberikan tanggapan atau evaluasi gitu Bu. Biasanya standar untuk nilai yang bagus itu untuk tahu itu misalnya tadi kan bikin video Ya Bu. untuk dapat orang suka gitu nonton itu standar penilaiannya yang gimana? Nah, mungkin Kreativitasnya itu bagaimana ya supaya kreativitasnya. Jadi bagaimana sih caranya kita itu awal itu tertarik dulu dengan videonya. Mungkin jangan memberikan backsound yang terlalu keras, Bu. Karena kalau video backsoundnya terlalu keras, itu kan nantinya ganggu ya, Bu. Kita, wah mau ngomong apa sih? Terus diberi, misal, apa sih namanya? Pokoknya jadi, apa sih? Bentar, Bu. tampilan yang norak-norak gitu ya? Iya, Bu. Pokoknya yang kayak konten creator itu, Bu, yang misalnya apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan nanti ada suaranya teng tong kayak gitu kan Bu. Terus eh, kan nanti nah apa sih namanya kalau di Purbalingga itu logatnya kan lucu ya Bu. Nah kalau di-upload di TikTok itu kemarin juga ada yang saya coba itu malah banyak ininya Bu, banyak peminatnya ketika Iya, di-upload di itu. TikTok. Nah, Iya, karena dialek dialek itu ternyata bukan sebagai kekurangan ya Bu, tapi ada kelebihan juga. Bahkan iya. sampai FYP kemarin komentarnya banyak banget karena itu dialeknya lucu. Oh seperti ini ya ternyata Karena kalau kan, iya, menjadi kalau di pramuniaga pasaran tapi kan, bahasanya nah, gitu.
tidak selamanya kita bagus secara ininya kan orang tertarik. Belum tentu loh. Ada juga yang kasar-kasar itu Iya, orang tertarik loh. Jadi iya Bu. tergantung aktivitasnya kita dari gurunya sama siswanya bagaimana memaksimalkan Iya, itu. yang paling penting itu menumbuhkan rasa percaya diri anak, Bu. Jadi kalau saya amati pada saat ini itu, memang pada saat pembelajaran anak malu, Bu. Malu, dia tertutup. Tapi ketika mereka diajak untuk membuat suatu video, untuk mengekspresikan itu malah dia berani, dia bagus. Oke, untuk berikutnya saya mau tahu kalau untuk memaksimalkan tadi kan permasalahan di tempat salah satunya itu motivasi yang kurang ya. Tentunya terkait ke literasi sama numerasinya juga. Itu bagaimana untuk memaksimalkan di tempat Ibu supaya minat siswa ini rajin baca gitu, hitung-hitungan dasarnya bagus. Itu gimana usaha Ibu? Kalau untuk numerasi, literasi ya Bu, kebetulan memang sarana dan prasarana untuk kurikulum Merdeka di tempat kami masih kurang, Bu. Jadi masih belum banyak eh, buku-buku yang merujuk ke pembelajaran yang kurikulum Merdeka. Nah, solusinya di sini mungkin untuk literasi, jadi eh, jadi anak itu diberikan ini Bu, apa kebebasan untuk mencari literasi sendiri karena literasi kan tidak hanya buku ya Bu, bisa dari misal itu tadi Google, misal dari YouTube. Sekarang kan banyak materi-materi yang ada di internet gitu. Karena anak-anak memang ketika mereka punya buku modul pun mereka malas membaca karena mungkin modulnya itu saja Bu. Jadi Menarik. iya, kurang menarik. Jadi, mungkin kita membuat suatu modul ajar, kemudian kita unggah di Google Drive, anak-anak bisa akses di situ. Jadi, mungkin menggunakan video-video yang menarik, itu Bu, membuat video. Terus untuk mengevaluasi kemampuan literasi numerasi mereka, Ibu menggunakan metode apa? Literasi dan numerasi menggunakan, kalau literasi dan numerasi, jadi dihadapkan ke kehidupan sehari-hari, Bu. Misal, kayak kalau di pemasaran kan ada menghitung harga pokok ya Bu, harga pokok, terus apa sih namanya analisis rencana pemasaran itu dengan metode Lester. Kita pelan-pelan itu menumbuhkan ketertarikan pada numerasi. Jadi diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari Bu. Untuk evaluasinya melalui apa, Bu? Apakah tanya jawab lisan atau dikasih ujian tulis atau apa modelnya kuis atau apa? Eh, di, diberi tanya jawab lisan bisa Bu. Kemudian kita berikan evaluasi tertulis. Terus kalau tidak kita pakai aplikasi quiz-quiz kan sekarang banyak Bu. Saya sering Hmm, pakai aplikasi quiz dari Kahoot sama ya, Quizizz. ya khusus. Oh, biasa pakai itu ya. Berarti di tempat Ibu diperbolehkan ya siswanya menggunakan handphone seharian itu ya sejak masuk atau Boleh jam Bu. Jadi tertentu kalau ya? hanya untuk pembelajaran. Jadi kan ada kotak di depan Bu. Kalau misal pembelajaran boleh pakai handphone, nanti anak-anak ambil. Tapi kan kalau misal tidak semua aplikasi juga pakai HP langsung, misal pakai Quizzes juga kan bisa pakai mode kertas ya Bu. Nggak usah pakai HP. Anak-anak cuma punya mereka lembar jawab, nanti kita yang scan pakai HP kita gitu. Tuh. Jadi kalau pakai HP boleh sih Bu, asal untuk pembelajaran. Hmm. Tapi Oke. dengan itu kesepakatan kelas. Oke, terkait untuk HOTS, Ibu biasa dengar istilah HOTS? Saya pernah dengar Bu, dengar hot. Boleh jelaskan maksudnya apa itu? Nah, hot itu kalau menurut saya itu kemampuan berpikir tingkat tinggi ya Bu, meliputi berpikir kritis, problem solving dan membuat suatu keputusan Bu. Hmm. Untuk mengetahui pengintegrasian HOTS di rancangan pembelajaran Ibu di RPP itu di bagian mana kalau kita mau tahu? Uh, Kalau hot itu berarti bisa jadi kita di pertanyaan pemantik Bu, kita memberikan pertanyaan yang membuat siswa itu berpikir menceritakan tentang misalnya di aksi satu itu saya
memberikan pertanyaan pemantik, pernahkah kamu melihat atau menjumpai rumah makan dengan yang lokasinya itu di gang sempit atau di pedesaan, tapi mereka itu mempunyai antrian yang luar biasa. Jadi diajak untuk mengeksplor tentang pengalaman mereka. Kemudian uh, bisa menjadi bisa melalui melihat video, kemudian mengemukakan pertanyaan, terus kemudian membuat soal Bu. Maaf Bu. Di bagian mananya di RPP kita bisa lihat? Tadi saya terdengar Bu. Ya, Tadi RPP. terdengar. Ibu punya RPP kan? Iya, Ada. ada. Di RPP itu di komponen mana, di bagian mana di RPP kita bisa tahu kalau ibu itu sudah mengintegrasikan metode HOTS di dalamnya. Eh, mungkin tadi saya sudah menjawab Ibu, cuma tadi videonya Ibu nge-lag. Iya, Nah, mungkin di dalam yang RPP pertama, maksud saya bukan kan ya, yang ibu jelaskan tadi praktisnya ya ininya. Cuman di RPP itu tergambar enggak penjelasan ibu tadi di komponen mana di RPP itu tergambar terlihat? di kegiatan inti, di di Hmm. awal pembelajaran itu, di fase pertanyaan mendasar, membuat menonton video. Kemudian anak itu diminta untuk mencatat poin-poin penting. Kemudian nanti mengajukan pertanyaan ke guru. Kemudian Di pertemuan awal sudah diinikan ya? Di pertemuan awal sudah dicantumkan ya? Di sudah, metode pembelajarannya berarti di yang menonton video gitu ya? Kan kalau iya, biasanya kita di universitas ya, ada metode pembelajaran kan, ada ini iya. diskusi, ceramah, tanya jawab. Salah satu ciri khas kalau menggunakan hoax biasanya pakai case study, studi kasus. Nah, kalau di RPP-nya SMA itu di bagian mana? Di Dia pakai ini apa? ada di apa namanya? Media dan metode pembelajaran, Bu. Ah, Media. media dan metode pembelajaran yang seperti apa yang mencerminkan kalau dia sudah mengintegrasikan HOTS di dalamnya? Media, kalau di sini saya media pembelajarannya sumber belajar Bu, modul di sumber belajar ya, Iya, di metode di sumber. pembelajaran biasanya Iya. terlihat. Nah, itu biasanya dicantumkan apa di situ? Oh, kalau penonton video saya masukkan ke sumber ajar Bu. Jadi sumber ajarnya ada buku paket, modul ajar, dan video. Berarti belum ya Bu, belum masuk ke hot ya. Hmm, bukan belum masuk sih, cuman kalau dibaca Cuma secara tidak tepat ya Bu. belum belum Iya. tergambar, Oh, iya. belum meyakinkan gitu loh kalau kita lihat. Ih, Berarti kan belum tentu di situ dia pakai HOTS di oh, iya. soal pun dievaluasi dan nanti kan kita baca soalnya baru tahu oh soal ini dia pakai analisisnya pakai harus HOTS yang ini yang biasa-biasa saja tapi kan kalau Berarti di itu RPP itu harusnya seperti apa Bu? Kalau yang kalau betul itu. harusnya sih dicantumkan di metode pembelajaran pakai ibu yang paling yang ibu pakai apa harus dijabarkan di situ kayak misalnya kita di universitas kan pakai study case atau ya Oh gitu. cocok tadi juga sudah pakai PBL saya kira sudah tergambar di situ kalau PBL kan PJBL kan itu tidak gampang loh menurut saya orang bikin project itu kan dalam satu project kan tidak bisa selesai kalau kita tidak paham alurnya membuatnya sampai kan nanti ibu mengevaluasikan outputnya kan outputnya Iya tadi Bu. seperti yang terselenggar berarti dia anak ini tahu model ini berarti dia pemahamannya sudah cukup bagus kalau dia bisa terlaksana output standar output ibu itu bagus seperti ini misalnya kalau dia capek di situ kan sudah berarti ini kalau di PJBL itu biasanya sudah tergambar di situ. Oh, berarti kan saya Kalau cuma ada. ceramah saja atau tadi ibu bilang apa tadi menonton menonton video belum tentu. Hmm. Oh iya iya Bu. Berarti kalau masuk misalnya di metode dan metode dan model pembelajaran itu kan di tempat saya pembelajaran tatap muka dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menggunakan metode diskusi tanya jawab dan presentasi Bu. Itu berarti belum masuk ya?
Kalau PJBL ditambah lagi penjelasan seperti itu sih nggak, kalau cukup PJBL saja itu bikin satu proyek itu sudah tergambar sih kalau menurut saya. Oke, Ada saya kira berarti Bu. kalau dari saya sudah cukup, barangkali banyak lagi nanti ditambahkan sama Bapak Sade untuk ujiannya, tanya jawabnya. Saya kira cukup dari saya. Saya silahkan kepada Bapak Sade untuk melanjutkan. Terima Ya, kasih Bu oke. Nur Terima Afia. kasih Bu Nur Afia. Ya, eh, oke Ibu Anggreni ya. Banyak Ya tadi Pak. yang sudah ditanyakan oleh Ibu Nur Afia dan saya rasa ya Ibu apa tadi pertanyaannya itu sangat mendalam sekali ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit ya. Kira-kira Ibu Anggreni di dalam hal penilaian ya, paham enggak itu yang dimaksud dengan penilaian otentik? Tahu? Penilaian maaf Pak, penilaian Penilaian otentik, otentik otentik. Belum Pak. belum. Ya, penilaian otentik itu adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, jadi bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap. Nah, Oh, sekarang bagaimana melakukan atau mengimplementasikan proses penilaian itu terhadap model pembelajaran yang Ibu eh, apa namanya gunakan ya terkait dengan solusi rencana aksi yang telah disusun ya. Ya, pakai Pak. apa PBL atau PJBL atau PJBL Pak. PJBL ya. Oke, silakan pada materi apa Ibu Anggreni? Materi, jadi di elemen pelayanan penjualan submaterinya teknik komunikasi yang baik dengan pelanggan. Ya, oke. Kira-kira gimana Bu Anggreni? Coba bisa dijelaskan. Untuk penilaiannya di sini kan ada Sebenarnya penilaian pengetahuan dulu gimana, pengetahuan. keterampilan gimana, sikap gimana. Baik. Ya. Untuk pengetahuan, saya pakai pilihan ganda, Pak. Ada Hmm. pilihan ganda, nanti saya pakai kuis di kuisis, Pak. Pakai kuisis mode kertas. Jadi saya pakai kuisis mode kertas, 10 nomor, nanti anak-anak tidak menggunakan HP, tapi langsung menggunakan kertas lembar jawab, nanti saya scan. Itu langsung muncul nilainya. Itu untuk pengetahuan, Pak. Kemudian untuk sikap, format sikap itu ada rubrik penilaian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif ini melalui uh, penilaian diskusi, penilaian diskusi. Jadi ada rubriknya, nanti belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ini penilaian saat diskusi. Kemudian uh, ada penilaian desain proyeknya juga Pak, desain proyek. Kemudian setelah itu presentasi untuk keterampilannya tadi, keterampilannya untuk kerja desain proyek. Kemudian instrumen uh, assessment presentasi itu untuk penilaiannya Pak. Jadi kita menilai dari kognitif pengetahuan tadi melalui kuis pilihan ganda, kemudian untuk keterampilan melalui diskusi serta unjuk kerja. Ya, terus Sudah Pak. ya, sudah. Saya belum melihat tadi terkait dengan penilaian psikomotoriknya atau keterampilannya gimana untuk materi itu tadi. Keterampilannya melalui ini Pak, diskusi. Melalui diskusi, jadi ada beberapa dimensi. Hal di sini ada penilaian dimensi bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Misalnya bergotong royong. Untuk mencapai belum berkembang itu, peserta didik belum sepenuhnya melakukan kerjasama dalam diskusi. Nah, untuk mulai berkembang, peserta didik sudah mulai mampu melakukan kerjasama dalam diskusi. Berkembang sesuai harapan, peserta didik telah mampu melakukan kerjasama dalam diskusi.
sangat berkembang, peserta didik telah sepenuhnya mampu melakukan kerjasama dalam diskusi. Itu untuk berkembang. Kemudian untuk mandiri, peserta didik yang mendapatkan belum berkembang itu kriterianya peserta didik belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugas, mulai berkembang sudah mampu melaksanakan tugas. Mampu melaksanakan tugas itu berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang itu peserta didik telah sepenuhnya mampu melaksanakan tugas. Kemudian bernalar kritis, peserta didik belum sepenuhnya mampu mengemukakan atau menyetujui atau menyangkal suatu ide atas dasar penalaran logis. Kemudian yang mulai berkembang, peserta didik sudah mampu mengemukakan atau menyetujui atau menyangkal. Kemudian berkembang itu peserta didik sudah mampu mengemukakan atau menyetujui atau menyangkal atau banyak ide atas dasar penalaran logis. Nah, sangat berkembang, peserta didik itu sudah sepenuhnya mampu mengemukakan atau menyetujui atau menyangkal banyak ide atas dasar penalaran logis. Nah, untuk aspek kreatif, itu yang pertama, peserta didik mampu mempunyai satu ide yang dapat memberikan sumbangan kepada pemikiran orang lain. Peserta didik mempunyai beberapa ide dapat memberikan sumbangan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Begitu, Pak. ya, terus Sudah, Pak. sudah. Ada 4 Oke. aspek yang dinilai dalam sikap. Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya tadi PJBL yang digunakan Ibu Anggraheni, ya kira-kira bagaimana skenario pembelajaran yang disusun di dalam RPP-nya Bu Anggreni, dan yang selanjutnya di dalam skenario itu atau di dalam langkah-langkah itu, kira-kira unsur HOTS dan TIFEK-nya itu ada di mana? Unsur hot dan TIPEK, feedback. Baik. ya, ya, Untuk TPAC. ya di skenario pembelajarannya itu PJBL kan ada 6 sintak. Yang pertama pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan mendasar ini uh, peserta didik itu diajak untuk melihat video. Jadi melihat video serta pemaparan singkat dari guru. Nah, kemudian mendesain perencanaan proyek itu termasuknya membimbing untuk berkelompok, kemudian diberikan LKPD, kemudian tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, peserta didik itu dibimbing oleh guru itu untuk menuliskan, berdiskusi untuk menuliskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melayani pelanggan. Kemudian dibimbing oleh guru untuk melakukan rancangan proyek. Nah, dalam hal ini, peserta didik itu bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Nah, fase yang selanjutnya itu menyusun pembuatan jadwal. Nah, jadi peserta didik itu dibantu oleh bimbingan guru itu untuk menyusun jadwal proyek yang terdiri dari waktu pelaksanaan proyek secara detail. Kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan proyek ini. Jadi setiap kelompok itu melakukan diskusi tentang penyelesaian proyek. Jadi peserta didik itu membuat video di lab retail untuk yang tadi melakukan pelayanan pelanggan. Kemudian menguji hasil, presentasikan tadi melalui aplikasi TikTok. Nanti ditampilkan, kemudian di-upload di TikTok dan di Google Drive. Kemudian evaluasi pengalaman belajar. Jadi setelah dipresentasikan, kemudian bersama-sama dengan siswa itu untuk dievaluasi. Nah, untuk yang hot, kalau menurut saya itu tadi yang pertama melihat video, kemudian peserta didik itu
mengambil poin-poin penting, kemudian eh, pembuatan mengerjakan LKPD tadi Pak. Jadi siswa itu eh, diajak berpikir atau untuk menuliskan apa sih hal-hal apa saja yang boleh dilakukan pada saat melayani pelanggan dan tidak boleh dilakukan saat melayani pelanggan. Jadi mereka eh, diajak untuk menuliskan sebelum dibuat video. Kemudian untuk tipeknya yang pertama tadi menggunakan video, berarti perangkat audio. Kemudian anak itu me- anak itu mengupload video ke hasil proyek itu ke aplikasi TikTok dan Google Drive. Terus kemudian pada saat evaluasi pembelajaran itu guru itu evaluasinya menggunakan aplikasi Quizzes. Itu menurut saya, Pak. Sudah, Bu, ini nih. Oke, Sudah, Pak. kalau begitu dari saya cukup. Sebelum saya apa namanya, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Anggreni terkait atau kesimpulan dari keseluruhan materi yang Ibu Anggreni pelajari ya selama mulai dari pendalaman ya penentuan solusi dan rencana aksi. Kira-kira ya mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diutarakan. Silakan. Baik, Kak. Terima kasih. Eh, mungkin kalau pengalaman tadi kesimpulan tadi sudah saya sampaikan di awal, tapi yang akan saya sampaikan mungkin terakhir kesimpulan tugas utama seorang guru itu adalah merencanakan pembelajaran, Pak. Ya. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan kemudian mengevaluasi pembelajaran serta eh, kenapa sih kita harus melakukan evaluasi atau refleksi agar apa kita itu tahu apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuan atau belum. Jadi kita harus melakukan yang namanya refleksi pembelajaran ya Pak. Baik itu kita mengisi, membuat pertanyaan yang nantinya akan kita jawab sendiri, ataupun kita memberikan pertanyaan atau umpan balik ke siswa agar kita itu bisa mengevaluasi apa sih yang uh, kurang dari pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi apa-apa saja yang perlu diberbagi untuk kedepannya, begitu Pak. Sudah cukup. Ya, oke, Bu Anggreni, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Mungkin ada Bu Nur Afiah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin disampaikan. Saya kira kalau dari saya tadi sudah ini saya untuk Buang Reni semangat, semoga insya Allah hasilnya bisa sesuai yang diharapkan, bisa lanjut ke PPL ya. Amin. Amin. Terima kasih Ya, Bu, oke. terima kasih Bapak. Ya, oke, sekian Bu Anggreni. Mudah-mudahan insya Allah semoga bisa lancar hasil ujiannya dan bisa lanjut ke PPL ya. Amin. Terima Oke, kasih ya, Pak. dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh.